Selamat pagi kepada teman-teman sekalian dan selamat pagi kepada Bapak dosen Eko Sudarso, STMM, selaku dosen mata kuliah seminar Balance Scorecard. Hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Sistem Pengukuran Kinerja. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indri Oktaviana Sihombing. Saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Manajemen Bisnis. Berikut pengertian pengukuran kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyadi tahun 2001. Pengukuran kinerja adalah keberhasilan personil, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Menurut Robertson tahun 2002, pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa dilihat seberapa baik barang dan jasa yang diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan merasa puas. Yang terakhir, menurut Yuwono tahun 2002, pengukuran kinerja ini ialah suatu proses mencatat serta juga mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan atau aktivitas di dalam arah pencapaian misi, yakni dengan melalui hasil-hasil yang ditampilkan itu berupa produk dan jasa. Jadi, pada umumnya, pengertian pengukuran kinerja adalah suatu tindakan pengukuran yang kemudian dilakukan terhadap segala bentuk aktivitas di dalam rantai nilai yang terdapat di sebuah perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dipakai yakni sebagai umpan balik di dalam bentuk suatu tindakan yang efektif, juga efisien, serta juga akan memberikan informasi tentang atau mengenai presentasi pelaksanaan suatu rencana, serta juga titik yang mana suatu perusahaan tersebut memerlukan adanya penyesuaian atas aktivitas, perencanaan, serta pengendalian. Ada pula beberapa manfaat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan dalam pengendalian manajemen. Pengukuran tersebut untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid. Dan perilaku kinerja anggota organisasi. Ada beberapa manfaat pengukuran kinerja bagi manajemen maupun karyawan, yaitu yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut. Setiap ukuran dalam Balance Scorecard menekankan aspek strategi perusahaan, yaitu menunjukkan faktor kritis secara aktual yang akan menentukan kesuksesan strategi perusahaan. Menunjukkan hubungan di antara ukuran individual sebagai penyebab. Menyediakan pandangan yang lebih luas tentang status terkini perusahaan. Balance Scorecard menciptakan gabungan ukuran strategi, yaitu hasil dan pemicu, kedua ukuran keuangan dan non-keuangan, ketiga ukuran internal dan eksternal, dan yang terakhir 4 perspektif. Penerapan Balance Scorecard. Penerapan Balance Scorecard terbagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama, menentukan strategi. Balance Scorecard membuat suatu jaringan antara strategi dan tindakan operasional. Akibatnya adalah perlu proses penentuan Balance Scorecard dengan menentukan strategi organisasi. Yang kedua, menentukan ukuran strategi. Mengembangkan ukuran-ukuran dalam mendukung strategi yang telah diterapkan, organisasi harus fokus pada ukuran-ukuran penting dari strategi.
Yang ketiga, menyatukan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Balance scorecard harus diselesaikan dengan struktur formal dan informal organisasi, budaya, dan praktik-praktik sumber dayanya. Karena balance scorecard menyediakan alat untuk menyeimbangkan ukuran-ukuran tersebut. Yang terakhir, menelaah ukuran dan hasil. Sekali balance scorecard berjalan, maka secara konsisten harus ditelaah oleh manajemen puncak. Organisasi harus mencari jawaban atas pertanyaan berikut. Yang utama, bagaimana ukuran hasil menyatakan organisasi telah bekerja dengan baik? Yang kedua, bagaimana ukuran pemicu menyatakan organisasi telah bekerja dengan baik? Yang ketiga, bagaimana strategi organisasi berubah sejak telaah atau review sebelumnya? Yang terakhir, bagaimana ukuran scorecard berubah? Adapun beberapa keunggulan dari balance scorecard, yaitu balance scorecard menekankan pengukuran kinerja tidak hanya pada aspek kuantitatif saja, tetapi juga aspek kualitatif. Aspek finansial dilengkapi dengan aspek customer, inovasi, dan pengembangan pasar, merupakan fokus pengukuran integral. Yang kedua, merupakan konsep adaptif dan responsif terhadap lingkungan bisnis. Yang ketiga, memberikan fokus terhadap tujuan penyeluruhan perusahaan. Selain memiliki keunggulan, balance scorecard juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya hubungan antara ukuran dan hasil non-keuangan. Tidak ada jaminan bahwa tingkat keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target pada setiap bidang non-keuangan. Inilah masalah terbesar yang ada pada balance scorecard, karena adanya asumsi yang melekat bahwa tingkat keuntungan masa depan akan berasal dari pencapaian ukuran-ukuran balance scorecard. Yang kedua, fiction of financial result. Pencapaian ukuran keuangan seringkali tidak diaktifkan dengan program insentif, sehingga tekanan baik dari pemegang saham maupun dewan direksi berpengaruh pada pencapaian target. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukurannya tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran agar segaris dengan perubahan strategi. Hasilnya adalah perusahaan menghasilkan ukuran yang berdasarkan strategi sebelumnya. Yang kelima, pengukuran terlalu berlebihan. Berapa kali ukuran kritis dapat dilakukan pada manajer tanpa kehilangan fokus. Yang terakhir, kesulitan dalam menentukan trade-off. Adapun perspektif balance scorecard terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang utama, perspektif keuangan. Kinerja keuangan mengukur kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dan nilai pasar. Ukuran keuangan biasanya diwujudkan dalam profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai pemegang saham. Alat ukur yang biasa digunakan adalah return on investment dan residual income. Berikut adalah sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif bisnis internal. Dalam perspektif ini, kinerja perusahaan diukur dari bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa secara efisien dan efektif. Ukuran yang biasa digunakan adalah kualitas, response time, coach, dan pengenalan produk baru. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Kepuasan pelanggan diukur dari bagaimana perusahaan dapat memuaskan pelanggan. Alat ukur yang biasanya digunakan adalah market share, customer reaction, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer probability. Berikut adalah contoh sasaran strategi dan ukuran hasilnya. Yang terakhir, perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif yang terakhir dalam balance scorecard adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Menurut Kaplan, tahun 1996 mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus memperhatikan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan, dan meningkatkan pengetahuan karyawan, karena dengan meningkatnya
Pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil dari ketiga perspektif di atas. Nah, contoh dari sasaran strategi dan ukuran hasil dari perspektif inovasi dan pembelajaran. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu sistem pengukuran kinerja memiliki sasaran implementasi strategi. Dalam menetapkan sistem pengukuran kinerja, manajemen puncak memiliki serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi perusahaan. Balance Scorecard merupakan contoh sistem pengukuran kinerja. Balance Scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton. Ia mengenakan keseimbangan antara ukuran strategis dalam upaya mencapai keselarasan tujuan, sehingga mendorong bawahan untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Untuk mendukung keselarasan tujuan, Balance Scorecard merupakan alat dalam memfokuskan organisasi, meningkatkan komunikasi, menetapkan tujuan organisasi, dan menyediakan umpan balik bagi manajemen. Elemen-elemen pengukuran kinerja manajemen dengan Balance Scorecard yang dilihat dari 4 perspektif menurut Kaplan dan Norton, yaitu perspektif keuangan, bisnis internal, pelanggan, dan inovasi pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat dan penyampaian yang tidak baik atau kurang baik. Sekiranya presentasi dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa.